Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat selama di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Mutiatul Hasanah. Berhubung kita MPLS-nya online, oleh karena itu Ibu akan berbagi tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang wawasan Wiyata Mandala, kita perlu mengetahui pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Terdapat 3 kata. Yang pertama, wawasan. Yang kedua, wiyata. Dan yang ketiga, yaitu mandala. Yang pertama, wawasan. Wawasan di sini artinya cara meninjau, terus cara memandang, cara melihat, tanggapan indrawi suatu lingkungan. Dan juga yang kedua, itu ada wiyata. Wiyata di sini artinya pendidikan. Yang ketiga ada kata mandala. Mandala di sini artinya lingkaran, bundaran, bisa juga disebut sebagai lingkungan. Jadi, yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Atau bisa juga kita artikan wawasan Wiyata Mandala itu adalah lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Terdapat 5 komponen peran. Di sini yang pertama ada peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran civitas, yang keempat peran murid, dan yang kelima yaitu ada peran masyarakat sekitar. Jadi kita akan membahas yang 5 ini. Ini sangat penting ya. Yang pertama, itu peran kepala sekolah. Kepala sekolah ini berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak masing-masing tanpa izin kepala sekolah. Jadi semua kegiatan yang bersangkut paut dengan sekolah, ya itu harus dengan izin kepala sekolah. Yang keempat, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan juga keamanan setempat. Yang kelima, menertibkan lingkungan sekolah baik berbentuk sarana atau prasarana maupun tata tertib. Yang keenam, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya ada paskibra, PMR, pramuka, kesenian, dan lain-lain. Masih banyak ya kegiatan-kegiatan sekolah. Oke. Yang kedua, itu ada peran guru. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus menjunjung tinggi martabat dan juga citra baik sikap maupun tingkah laku. Yang kedua, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, guru itu digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan juga warga sekolah. Next, yang ketiga itu ada peran civitas. Nah, di sini peran civitas yang pertama adalah tata usaha itu harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar. Dan yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti satpam, terus tukang kebun, piket, itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, itu ada peran murid. Peran murid yang pertama yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali.
Jadi kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang itu harus mentaati tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nanti kalau tata tertibnya itu dilanggar, maka kalian akan kena sanksi. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru, warga sekolah, dan juga teman. Hormat di sini bukan berarti kalau kalian lagi ketemu sama kepala sekolah atau ketemu guru kalian hormat, bukan ya. Tapi hormat di sini kalian harus bertingkah laku yang sopan dan bertutur kata yang lembut apabila kalian bertemu dengan orang yang lebih tua maupun bertemu dengan orang yang lebih muda di sini. Yang ketiga, belajar dengan tekun, karena sebagai seorang siswa kalian itu memiliki kewajiban yaitu belajar. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita kan selama ini belajar online ya, oleh karena itu kalian harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga dan juga menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Jadi maksudnya gini, misalkan kalian lagi di lingkungan sekolah, jadi kalian itu nggak boleh cerita yang buruk-buruk tentang keluarga kalian. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian lagi berada di luar lingkungan sekolah, lalu kalian menceritakan tentang kejelekan sekolah, nah itu nggak baik ya. Jadi kalian harus menjaga nama baik sekolah maupun keluarga. Yang keenam, menjauhi narkoba. Nah, sebagai siswa-siswi kalian tidak boleh memakai narkoba, karena memang ya narkoba itu memang sangat dilarang sekali ya oleh pemerintah. Yang ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Jadi fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, contohnya meja, bangku, terus ada whiteboard, itu jangan dirusak. Jadi kalian harus jaga fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah. Yang kedelapan, itu menjaga keamanan sekolah. Yang kesembilan, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Jadi kalau ada pertengkaran, silakan kalian melaporkan peristiwa itu ke ketua OSIS. Nanti ketua OSIS bisa melaporkan kepada guru, ataupun ketua OSIS itu bisa langsung melaporkan kepada guru BK maupun kepada kepala sekolah. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Sini masyarakat memiliki peranan penting bagi lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, masyarakat juga harus memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mengadakan kerjasama pihak sekolah melalui komite sekolah. Next, catatan penting untuk kalian yaitu ada 10K. Yang pertama itu ada keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga itu ada kedisiplinan, keempat kerindangan, yang kelima itu ada kebersihan, keenam itu keindahan, ketujuh itu kelestarian, 8 ketertiban, 9 kesehatan, dan 10 yaitu keteladanan. Oleh karena itu sekolah disebut sebagai Wawasan Wiyata Mandala karena memiliki 10K yang tadi. Itu sangat penting ya, itu catatan buat kalian. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan sekolah. Ini perlu diketahui oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, bahwa yang pertama, sekolah itu tidak boleh dijadikan tempat promosi dan juga penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, kecuali memang itu contohnya di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang itu ada mata pelajaran prakarya dan juga ekonomi ya. Bisa jadi nanti kalian diarahkan oleh guru kalian untuk membuat sebuah keterampilan atau sebuah produk, lalu kalian disuruh menjual atau promosi produk tersebut di sekolah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menjual produk dari rumah, itu sebenarnya nggak boleh ya, itu sangat dilarang. Yang kedua itu syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda.
kecuali memang di sekolahnya itu sudah ada jurusan broadcasting, itu nggak apa-apa. Kalau tidak ada jurusan broadcasting, oleh karena itu kalian harus izin sama Pemda. Contohnya seperti FTV ya, FTV itu kan biasanya mereka syuting-syuting di sekolahan, tapi mereka ini sudah izin sama Pemda. Yang ketiga, sekolah itu tidak boleh dijadikan tempat berkampanye. Nah, biasanya banyak politikus-politikus yang datang ke sekolahan untuk berkampanye. Yang keempat, tempat penyebaran aliran sesat dan agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Contohnya, teman yang satu dengan teman yang satu itu mereka bertengkar, maka kalian harus mampu memisahkan perselisihan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada yang terakhir, itu mekanisme pelaksanaan wawasan wiyata mandala. Mekanisme pelaksanaan wawasan wiyata mandala terdapat 2 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap preventif, yang kedua ada tahap represif. Oke, yang pertama tahap preventif itu memelihara 10K. 10K yang tadi ya, kalau kalian lupa silahkan diputar kembali videonya. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS atau MOPD. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya hari Sabtu itu libur. Nah, jam kosong tersebut bisa kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Jadi, kalian sampai ke sekolah aman. Nah, sampai ke rumah juga harus aman. Yang kedua itu ada tahap represif. Oke, tahap represif. Di sini yang pertama yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Di sini biasanya untuk bimbingan itu kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK. Yang keenam itu ada memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, bila kalian melanggar tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak sekolah, maka kalian akan dikenakan sanksi. Oke, sangat singkat sekali materi yang sudah saya berikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.